balik lagi ya kita ke urusan RTV yang masih berkelanjutan. Ceritanya pengen tahu nih reaksi dari teman-teman ya atas terselenggaranya acara itu kira-kira apa. Oke, di sini ada korban-korbannya nih yang mau kita tanya bagaimana kesannya dari acara itu. Oke, ada Bapak, itu gara-gara RTV rambutnya putih semua. Anda reuni perak apa reuni emas? Perak. Perak kayak udah jelas ya. Perak. Sengaja berarti teman-teman itu dia sengaja ya supaya. Gimana kesannya kemarin acara RTV? Luar biasa? Satu kata? Luar biasa, alhamdulillah. Dengan kesibukan teman-teman yang segitu banyak lah, tapi masih sempat ya. Untuk teman-teman panitia terima kasih banyak karena kalian masih sempat, masih meluangkan waktu untuk mengumpulkan kami sehingga bisa bertemu walaupun dengan segala keterbatasan. Salut untuk semua teman-teman. Acara yang paling seru bagi Anda apa tuh? Oh, banyak. Bagian kaos. Itu kan acara kelas, acara FTV-nya. Gimana nih? Kayaknya enggak nih. Sayangnya saya ikut nobar. Jadi nobar itu tidak fokusnya. Nah, benar kan tidak fokus teman. Tapi ikut lihat YouTube-nya lagi nggak? Lihat ulangannya Lihat lagi. lah. Yang paling Lihat. berkesan acara apa? Kelas, persembahan kelas. Yap. Persembahan kelas pasti ya. Oke. Sejauh ini ide-ide di acara itu gimana tuh? Mantap, mantap. Mantap. Secara pribadi di luar jangkauan saya. Oh iya. Teman-teman bisa membuat untuk acara reuni perak, katakanlah yang pertama ini ya, reuni perak secara virtual itu mungkin banget kayaknya itu untuk dijadikan sebagai tolak ukur angkatan berikutnya. Saya pikir mereka mesti mikir untuk bisa lebih dari itu. Asik. Oke deh, sip, thank you ya. Satu lagi teman-teman, ini juga nggak kalah nih. Dia itu panitia juga sih sebenarnya, tapi panitianya kadang lup-lup, dia juga nggak ngerti acaranya seperti apa. Tapi dia ikut gadang gini gitu. Tapi untuk konsep acara dan lain-lain kayaknya dia terkaget-kaget juga. Kita lihat ya coba. Hello guys. Gimana reaksi kemarin setelah nonton? Kalau kemarin sebetulnya sih karena kecewa ya sama teman-teman baru, jadi rumah sebetulnya nggak terlalu merhatiin Yadum. Tapi paling nggak konsep acara memang tadi yang udah dijelaskan sama Kak Andi top lah. Jadi kita bisa yang waktu kita ngobrol sama teman-teman korban yang lain, ya, paling tidak kita bisa ngingat sih kayak dulu. Jadi apalagi ketika pas persembahan kita bisa ingat teman-teman dulu lah. Berasa jadi ya, reuninya berasa walaupun virtual ya. Virtual. Oke deh, sip. Oke mantap, ya udah sekian dulu ya. Nanti kita temuin lagi yang lain-lain, oke? RTV, reuni perak. Cus. Setelah sore kita akan tahu ya testimoni saksi mata akan kejadian reuni masa 96 yang viral itu. Baik, bagaimana Lina? Apa ya? Apakah Anda menyimak sampai akhir? Oh iya, pasti. Iya. Bagaimana selesainya? Gue mah dari jam 8 on sampai till the end. Ya, pokoknya tidak membosankan. Benar. Yang tidak Nggak beres mungkin ya? yang Nggak dulu. beres ya? Oh benar. Tolong. Jadi Pas pertama nih. pertamanya Wow. kan dengan ngobrol-ngobrolnya udah seru mereka pas masih uang gitu. Cuman maksudnya kan mungkin salah satu anu di pikiran kita teh boring Benar, virtual kan? gitu. Tapi tidak sama sekali lah. Nah, kamu ngobrolnya si Alia tuh bari, gitu, muka tinggalan. Jadi benar ya mau ketinggalan kayaknya. Muka tinggalan tuh ya, bisa lupa lewat biar ketinggalan nanti dia pasti ada di YouTube, tapi kan bedanya Nuansanya beda gitu. Sampai akhir lah. Tapi memang tidak membosankan malah, nggak sandainya gitu. Berarti benar lo dicetel. Ada yang ngechat gini. Kok udah? Anjir, mesti live berujung. Sampai jam 12 lebih ya ampun bener-bener terasa lah. Terus abis itu langsung pada ngechat di grup kan, grup bilang wah semuanya positif, nggak ada yang kan biasanya kalau acara suka kayak gini padahal mah dianya karena semua bilang
jadi nggak bayangkannya nyeunanya hebat ya dengan virtual dengan studio begitu katanya. Jadi mereka jadi Amazing ya? Iya, jadi mereka nggak bayangin. Wah, biasanya kan kalau acara misalnya acara ketemu atau apa kan Ayah garingna lah ya, ayah Terus kan- penyesalan ya. naon sih namanya kadang kebagi-bagi fokus gitu Oh, kan. iya. Terus misalnya teh kalau misalnya itu kan mungkin si panitia teh fokus ke satu tempat rujukannya mau ke sini. Ini kan bisa ngurusin sana sini jauh tapi keren lah nyambung gitu ya. Berarti berhasil ya, berhasil ya. Jadi makasih panitianya, bilangin makasih panitia hatur nuhun acara keren lah. Oh, sampai bos gitu ya. Aya nu japri oge bilang non ya gitu akhirnya ngebahas salutnya bikin acara begini gitu. Orang mah meureun teu kepikiran gitu. Jadi salut lah dengan mereka kerja, mereka naon lah. Keren gitu. Jadi benar yang dipikir, biasanya kan lamun aya acara pasti sok bilang protes tuh padahal mah kieu henteu enggak ada semua bilang makasih. Oh, padahal banyak kekurangan, kelihatan nggak tuh banyak kekurangan? Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Baros 96 ketemu lagi di ngobrol-ngobrol kita. Pada tanggal 12 Desember 2001 kemarin, kita alumni Semansa 96 Sukabumi mengadakan reuni perak virtual. Jadi batur masara ribuk harbolnas urang mah reuni ya. Kenapa reuni ini begitu istimewa? Nah, saya sebagai bagian dari panitia ini turut mengalami keriuhan yang luar biasa selama 4 bulan ya, teman-teman. Oh ya, rekaman acara puncak RPV kemarin bisa kita saksikan di channel YouTube Baros 96. Durasinya cukup lumayan melebihi Oscar 4,5 jam ya. Jadi teman-teman bisa lihat kembali acara puncak kita di channel YouTube. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan orang-orang luar biasa yang kontribusinya itu sangat amat besar sekali, yaitu seksi acara. Ya, tanpa mereka RPV kemarin itu tidak akan secetar kemarin ya. Nah, kita absen satu-satu lah seksi acara ini ada siapa saja. Kalau di layar saya nih paling kiri atas ini ada Andy Brokoli. Buk tangan atuh. Andy ini multi talentan ya, karena kemarin juga Andy yang mendesain logo, poster juga di pas hari H itu jadi vokalis gitu. Nah, saya tanya dulu sakedeung we, saeutik we, urang teh sebetulnya kamari nyeri hati euy ka Andy teh euy. Naon gitu. Nyangke orang ngomongkeun nyeri hatina naon nya. Ayeuna mah saya tanya dulu, aya boga sabaraha koleksi wig sebenarnya nanti. Oh, itu sebenarnya nyewa wig teh lain koleksi, jadi itu dibeli disewa. Oh gitu. Urang mah sebenarnya kamari teh hayang ningali Andy make wig ieu imo euy. Can aya kan? Rambut iya, imo cuma euy. nggak kepikirannya, nggak tahu kenapa kepikirannya teh yang kribo gitu. Can kepikiran imo cabi euy. Oh ada Cimo Cabi ada. Ada ya. Ada. Oke, ini kan Andy sebelah kiri saya kalau di kalau di layar ini. Sebelah kanan saya ini ada Feby Erdiandi. Waduh. Selamat malam, Feb. Jadi posisi Feby di RPV ini kalau saya boleh bilang mah kuncian euy. Jadi mun eueuh Feby mah paeh sigana kabeh. Vital tah. San ngomong vital eta. Konotasinya euy bahaya euy. Loba berjalan tah kela orang absen itu ngomong vital sah tadi. Oke. Kemudian Feby di Bandung ya. Di Bandung ya, biasa di studio ya. Bandung. Di RMZ Studio. RMZ ya? Saya bisa kapan mana? Ya. Oke. Kemudian di bawah saya ini ada Herlina Nisina. Emang namanya Nisina, Her? Assalamualaikum Bu Haji. Iya, hadir. Posisi Herlina ini sebagai MC 2 di studio 2 ya.
Studio 2 itu ada di sekolah di Semansa kemarin. Nah, nanti kita tanya lebih jauh lah masing-masing ya, bagaimana pengalamannya waktu puncak acara Di kemarin. MCD. Oke. Kemudian, nah ini yang rame-rame nih, harus kita satu-satu nih harus kita absen juga. Ada Ijad Mujadid. Weh, sebagai teknisi IT ya kemarin ya, Ijad ya? Konsultan. Sebagai teknisi IT. Ya, support Iya. system. Support system. SSO eta ngaranna teh urang mah teu nyaho Support system ya. Jadi tidak sekedar menyambung-nyambungkan kabel aja ya, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan IT, support system dijadi yang tangani. Kemudian saya lihat di situ ada Opik. Pik, Damang Pik. Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Bandung, Pik. Aduh, luar biasa. Lumayan lah Lain demi Butejo. dari Butejo. Orang mengundurkan Butejo di Lain. Bandung. Saya main. Sukabumi. Yang masih jadi pertanyaan buat topik tehnya, Tira bisa nyanyi dah baheula lama asa teu boga band ke SMA. Teu bisa nih ka ayeuna oge deh. Lain kunaon baheula teu nyieun band teh. Bingung urang mah. Iya mah Butejo nu apal mah Pripe ka Butejo itu. Itu yang sedang melepus. Nah. Diat dari kelas 39, tepuk tangan atuh. Ya dendam oge teh ka dia cenah. Euy sieun eta mah aduh. Orang bisa ngagerebeg kayak dendam mah. Diat ini adalah sebagai show director di Studio Bandung ya. Jadi Diat yang ngatur semua. Tapi ini Diat juga sibuk waktu acara off air ya. Tali kasih, pokoknya koordinasi lapangan di Sukabumi juga sama Diat kemarin. Kemudian kita beralih. Palu Gada chat ya tuh. Palu Gada, apa lu mau? Gua ada ya. Ada. Karena di dinya mah anu bieu nyarios terakhir we ditarosna. Nu sanes heula. Eta dendam. Lain dendam eta teh geugeut setepik. Nah, kita beralih ke kamera yang paling kiri. Itu ternyata selain dari 4 orang itu ada banyak teman-teman kita di sini tuh. Pak Hanuk, Damang Pak Hanuk. Pak Hanuk teknisi. Alhamdulillah Pak Hanuk teh sebagai show director di Studio 2 ya. Soalnya show didadakan oge nya Hanuk teh nya mun teu salah mah dipilih pada saat-saat terakhirnya. Iya, ini lokasi Studio Sukabumi ini sedang ada di domisilinya Hanuk di daerah Cimahpar ya, Nuk ya? Ya, betul. Kalau Bu Hanuk mana Bu Hanuk? Ya. Kerudung hitam belakang. Oh, nah didinya calikna caket Pak Hanuk atuh. Damang Bu Haja. Di pasihan naon ieu teh? Susuguhna naon eta tah? Martabak. Aduh, martabak Banyak, wae ti kamari. Oke. Terus aya saha deui? Aya Ilham. Ham, Damang Ham? Alhamdulillah. Nah, Ilham mah heula Rani itu sebagai seksi gada gidik juga ya kemarin ya? Ran. Enggak ada juga ini. Palu Gada. Tina mulai nyiapkeun buat cendera mata sampai nyuguhkeun kue nya kamari teh. Oke, balik lagi ke Ilham tah. Ilham mah saya bingung kamari teh. Kunaon? Pertama tidak ada gaungnya, ya. Ya. Pas terakhir cek dia teh
Lamun eueuh ilham paeh ieu acara cenah. Engke tak kudu diterangkeun ku dia tah. Maksudna naon eta? Lamun eueuh ilham paeh acara cenah. Nah, oh eta teh dalam rangka ngoloan. Nah, terakhir ini teh nggak ada yang lain lagi. Ada. Ini nih. Mana? Kameraman. Kadiheula. Halo. Tah ieu teh katelah nama di lemurnakeun namina Pak Asep ieu teh, Pak Asepnya. Tapi kita mah mengenal menyebutnya dengan sebutan MZ. Kehela ieu. Sebelum orang-orang bertanya, saya tanya dulu. Kumaha sejarahna jadi MZ eta teh? Tina Asep Saipur Rahman teh. Zaman SMP piknya. Tah, pik ngapa zaman SMP. Ya enggak usah lah eta mah atuh zaman SMA ke dewe. Hah? Naon? Ayalah sejarahna lah. Nya. Geus langke sejarah mah di guar deui jeung dia teh. Ngobrol di baru 96-nya. Oke. Nah, terakhir berarti the one and only ya. Memang center acara kamari ya mah kudu dikenalkan terakhir teh. Kasih ruang. Iya, kasih ruang. Kasih ruang. Orang-orang mah terakhir. Oh, ada Yeri ya? Iya ya, Yeri kita dulu. on cam. On cam dulu Yer. Dalam perjalanan katanya Yeri teh di Palembang. Ya. Oke deh, mungkin sedang menyetir atau apa nggak apa-apa ya. Kita Yeri ini sebagai penggagas ide banyak sekali ide-idenya, termasuk yang kemarin infografik itu juga ide Yeri itu. Sama yang awal itu, yang narasi yang menyeramkan ya dari Yeri ya kalau nggak salah. Yer, Damang Yer, menuju di mana itu? Ya masih di jalan dari Palembang. Palembang ke Metro. Masih di jalan. Siga rapper, Habis tugas. Tiris makanan pakai topi. Oh gitu. Ya Andy itu, Saro jeung Andy pakai topi siga rapper. Oke. Sok save ride-nya. Ya. Oke. Ya. Tadi yang Siap. kita kembali ke studio Sukabumi. Tadi sempat mau dikenalkan. Luput. Gak penting cina. Wis mantap Sono. Palu gada hiji deui ya. Ini palu gada hiji deui ya. Mana? Kan iya. Tadi dikasih ruang kan. Oh. Pernah dilempar bakiak nggak? Kela. Orang kenalkan. Kita perkenalnya. Citra Ayu Arliani. Tepuk tangan atuh. Citra ini ya kemarin didapuk. Wah, bahasana didapuk cenanya sebagai MC di Studio Bandung. Cit? Ya. Ini lagi ditanya ini. Oh iya maaf ya Allah. Biasa 30 Kuat. Kemarin tuh katanya sampai disebut Butejo cenah. Kunaon eta caritana kenapa dibilang Butejo cenah Cit? Paham ini saya juga. Iya gara-gara lihat. Apa nggak tahu karena performanya sama gitu sama Butejo atau gimana nggak tahu itu. Oh, mungkin gitu ya. Ceriwis gitunya Citnya. Solutif katanya solutif. Sudah. Boro-boro solutif. Iya. Oke, sekarang saya minta teman-teman semua quiet dulu ya. Saya akan menyampaikan sesuatu ya. Saya akan menyampaikan sesuatu dalam hitungan ketiga ya. Coba sebutkan satu perasaan ya, satu kesan Anda semua terhadap
acara reuni perak virtual Semansa kemarin. Kita teriakan sama-sama itu ulah badami ya, jangan diskusi. Siap? Sebutkan satu kesan, satu perasaan kita semua. 1, 2, 3. Awesome. Lega. Ternyata beda-beda. Beda-beda ya. Nah, sekarang orang tanya satu persatu. Yang terdengar tadi yang pertama saya itu Andy lega. Kunaon lega, Dik? Oh, lega ya. Lega karena sebetulnya kita sudah melewati sesuatu yang tidak mudah kalau buat saya. Jadi dan ternyata akhirnya wah gitu. Jadi buat saya lega. Gitu. I feel that sih, sama sih. Siga mengeluarkan sesuatunya kernyalingit gitu kali. Oke. Tadi Feby bilang apa, Feb? Lupa saya, Feb. Hebat. Hebat. Nah, silakan. Terangkan, Feb. Naon hebat? Hebat lah. Kita bukan profesional ya, banyak yang bukan profesional. Menjalankan acara seberat ini dengan sebisa-bisanya, dengan peralatan yang seadanya. Tapi bisa menjalankan acara 4,5 jam yang tidak membuat orang bosan itu, ini ya, lihat komen dari teman-teman juga yang lain gitu. Itu sangat hebat kalau saya bilang. Dari mulai korlas, ketua panitia, bendahara, tim lapangan, tim syuting, hebat semuanya kalau kata saya. Tepuk tangan dong buat semuanya dong. Oke, iya sih, mewakili juga hebat. Saya sih benar-benar apresiasi bener lah teman-teman, ternyata semua dengan kompetensi masing-masing ya berkontribusi di acara ini gitu. Setuju, Feb? Ya, lega, hebat juga setuju lah. Nah, Herlina tadi bilang apa, Her? Saya bilang awesome. Oh, ya mau guru bahasa Inggris. Bahasa slang itu, Bu. Kunaon tuh amazing. Nah, awesome banget lah. Keren. Terlibat dengan orang-orang hebat, orang-orang yang dulunya sempat kenal dekat, sempat tidak kenal, tapi garap proyek ini yang hasilnya sehebat itu gitu. Kayak apa ya? Kayak mau main teater gitu kan? Latihan, proses 4 bulan dari mulai reading, dari mulai pokoknya mah hebat lah, keren lah. Amazing, awesome ya. Amazing, awesome. Oke, bahasa English wae. Oke. Sip, Herlina. Awesome. Ija tadi meneriakan apa, Jad? Kayaknya sama kayak Bu Herlina pakai bahasa Inggris. Keren. Oh. Keren. Anjir eta mah Inggris pedalaman eta mah. Iya. Keren. Oke. Topik Pik tadi meneriakan apa, Pik? Tadi itu namanya amazing gitunya. Aduh, make J. Saya mah amazing tadi. Amazing, make J-nya. Amazing. Iya. Sama berarti sama Herlinanya merasakan sesuatu yang hebat gitunya dari Ya, lubuk hati. Kalau yang selewat mah enggak. Kalau yang selewat mah sih ya kita tuh kayak udah profesional, jadi kayak yang TV show gitu. Beneran asli kayak TV show, screen pokoknya hebat pokoknya. Beneran asli dek diriungkeun cenah. Iya. Eta anu nenggak kumaha tah tadi? Meneriakan anu nenggak eta di tukang eta nu ngabahehay. Kurang tadi sempat meneriakan apapun. Speechless-nya. Jadi
ada amazing, luar biasa, keren, hebatnya arah ya. Berjuta rasa lah. Speechless, oh berjuta rasanya. Cuma mungkin kurang sih kagumnya sama teman-teman semua, baik itu memang yang ada di kepanitiaan awal maupun yang datang belakangan. Komitmennya luar biasa. Apa ya? Memberikan hampir semuanya untuk acara ini. Katalah. Setuju, benar. Oke, kita lihat Pak Saudi Sukabumi ya. Nuk, tadi meneriakan apa Nuk? Sempat ngomong nanaon tadi. Sama speechless juga. Oh. Ya berjuta rasa lah. Sudah, Tapi kalau dijadikan satu frase ya bukan kata bucat bisul. Anjir, bucat bisul. Tong ada harna ya tuh. Sadinya. Oh, Bu Haja. Langsung ke Bu Haja. Mana Ran? Apa yang tadi diteriakan? Bangga. Aduh, nyatanya bangganya Rannya. Bangga banget. Bangga maksudnya angkatan 96 dari seluruh sekolah di Sukabumi. Baru kita ya yang melaksanakan reuni perak virtual gitu, kayaknya bukannya sombong ya. Mungkin yang lain tidak ada yang seberani angkatan kita gitu di Semansa gitu. Keren. Hebat. Amazing, bangga jadi bagian dari angkatan 96, terlibat dalam kepanitiaan juga. Seru aja. Ya. Jadi lamun cek iklan mah, Ran, yang lain pasti ketinggalan gitu benernya. Rannya. Kena tong diulang sanggup. Sanggup diulang yang jadi tuh lucu ya diulang mah. Oke. Agak putus tadi. Oh, keputus. Kalian deh we putus mah tuh. Pak Asep lah, ke Pak Asep lah. Jet, tadi meneriakan apa, Jet? Persib juga nih. Kalau saya pribadi mah. Bukan saya pribadi, pribadi mah dia. Asepan ya. Tadi yang dikatakan teman-teman, saya tambahan Ferry deh. Ferry amazing, Ferry becat bisul. Ya. Ferry naon deui? Ferry awesome. Ferry awesome. Naon deui sok? Jadi intinya yang dikerjakan teman-teman 4 bulan itu menghasilkan yang luar biasa. Oh iya. Tambahan Ferry, iyalah. Setuju. Ilham? Ya seneng lah gitu walaupun saya terakhir. Lain tadi meneriakan apa seneng lah. Seneng lah. Ente sempet sih tekaburu gitu. Oh tekaburu. Tapi seneng lah intinya gitu. Kita iya. Bisa bikin acara yang keren ini gitu. Itu aja sih. Kurang pakai laham. Oh enggak, itu mah tambahan aja biasa. Oh tambahan. Emang genaheun we, emang cengkokna ngeunaheun we gitu nih. Lost forward ya Ning. Gitu. Iya. Senang deh atuh. Senang dong. Oke. Siapa lagi yang belum? Yari dulu deh, Yari. Butejo lah. Enggak, Yari dulu yang belum. Aja ECPT Butejo ya. Yari heula kalem we, MC mah tuh terakhir we. If the best for last ya. Kan inya the best for last ya cek Herlina tah. Oh, Pak Yeri itu. Payar. Siap. Tadi teriak nggak di situ? Di mobil? Ya, teriak. Keren. Saya cuma teriak keren aja. Oh, berarti sama dengan Ija tadi. Ijana keren katanya gitu. Ya, kayaknya semua positif lah. Iya. Positif.
Kade ngomong-ngomong positif zaman ini mah. Yang menakjubkan itu kan kita dari SMA nggak pernah ngobrol bareng, nggak akrab ya sama teman-teman yang ngurusin tim acara, tapi ngurusin reuni jadinya lebih apa ya? Jadi lebih aktif gitu, lebih dekat aja, ngerasa lebih dekat aja, punya tanggung jawab masing-masing kan. Kok keren juga nih gitu. Padahal mah dulu waktu SMA 25 tahun yang lalu nggak pernah ngobrol kan. Jadi lebih intens aja. Ya itu yang buat keren kan, dengan pengalaman selama 25 tahun lebih dari 25 tahun nggak ada SMA, terus ternyata ide-idenya banyak. Kalau disatukan ternyata ya hasilnya keren juga gitu. Kayaknya harus ada acara lain yang kita buat, kita garap bareng-bareng juga. Kalau dari pengalaman kemarin mah. Boleh. Steak hayang deui laku Steak hayang deui. Berarti reuni Perak 26 tahun. 5 tahun reuni. Ya. Oke. Atau kita tiap 5 tahun sekali gitu. Setiap 5 tahun sekali. Udah kayak pilpres aja. Iya, nanti kita pikirin lagi ya, Yeri ya. Makasih. Oke, Bu Tejo, Cit. Siap. Tadi ngajorowok naon, Cit? Tong punung atuh ditaros terakhir teh maksana teh sebagai eta teh. Iyo, tadi meneriakan apa? Saya meneriakan itu teh Arila. Kalian luar biasa. Untuk itu tadi perasaan. Kalian luar biasanya. Nggak pakai kalian, luar biasa. Oh, luar biasa. Betul. Jadi teman-teman tuh setuju. Jadi seluruh teriakan tadi itu menunjukkan perasaan yang terdalam dari kita semua ya. Bahwa lega, bangga, luar biasa, keren. Itu memang semua yang dirasakan, saya yakin, oleh teman-teman semua. Nah, ini kan reuni kita ini itu dilatar belakangi sebetulnya dari ngobrol-ngobrol awal ya teman-teman. Di suatu malam, Oboy itu nelpon ke saya. Cep, urang kamari geus ngayakeun reuni virtual SMP YB. Semansa bisa nyieun teu? Waduh, langsung mikir nih. Bisa enggak ya gitu ya. Ya akhirnya tentu saja saya menghubungi teman-teman di Baro 96 waktu itu. Ada Diat, Andy, Ilham. Cuma berempat kita ya. Kemudian ya akhirnya kita ajak teman-teman yang lainnya yang kira-kira bisa mewujudkan ini, terutama dari sisi acaranya. Di situ bergabunglah kemudian ada Citra, Feby, dan siapa satu lagi? Yeri. Udah. Di situ mulai digodok ya. Kemudian ada grup besarnya reuni Perak virtual itu. Kemudian kita bentuk seksi-seksi dan korlas. Setelah rapat-rapat, koordinasi semua terwujud semua. Nah, kita sekarang akan coba deh bahas big issue-nya di acara kemarin itu apa saja ya. Mungkin banyak big issue, tapi coba kita ulas yang kira-kira lebih mengemuka ya gitu ya. Pertama itu menurut saya ini big issue-nya yang awal-awal itu bagaimana kita mengakomodir ide-ide. Riut. Karena ternyata banyak ide gitu. Iya, jadi Iya betul. kumahanya kahayang loba tapi tenaga kurang gitunya. Ya bukan tenaga juga, waktu semua untuk mewujudkan. Saya sendiri punya ide waktu itu mau bikin kabaret virtual terjadi karena waktu dan sebagainya. Kemudian Jajat mau bikin komik virtual apa ya waktu itu ya? Itu tiurang. Iya, tiurang terjadi. itu mengajakan. Sampai dibikin grup sendirinya. Grup komik. Sampai bikin grup sendiri bertiga. Iya. Tapi kesibukan Jajat tidak memungkinkan, nggak jadi juga. Mungkin ada juga ide-ide Yeri banyak waktu itu yang dilontarkan karena keterbatasan waktu untuk menggarap juga nggak jadi. Nah, ini khusus dulu deh kita bahas tentang ide-ide ini, terutama yang di grup Baro 96. Kira-kira kesulitan itu apa memang cuma sekedar waktu aja, Di?
untuk mengakomodir seluruh menampung ide-ide itu? Bukan ya, mungkin saya salah satu dari anggota baru 96 yang keluar dengan banyak ide gitu, maksudnya papukat lah intinya. Dan mungkin sebetulnya ini kebiasaan dari kampus seni rupa saya gitu. Kita itu selalu bikin ide itu, jadi semboyannya mah kita itu selalu bikin ide itu 300%. Jadi kalaupun jadi setengahnya itu masih 150. Masih keren banget gitu. Jadi ide itu yang edan gitu ya, meskipun nanti nggak nyampe atau nggak jadi, itu setengahnya itu masih wah edan pisan gitu. Ya itulah dari teknik brainstorming ya, Andi ya. Ya, itu teknik Semua brainstorming masukkan sebetulnya yang dulu kita. aja gitu. Ya, nah tapi memang di perjalanannya banyak yang saya nggak tahu ya, ada yang nggak nyaman mungkin, ada yang nggak nyaman karena seolah-olah nggak jalan-jalan kan. Seolah-olah nggak jalan gitu. Ya memang gimana ya. Pertama kalau saya perhatiin sih karena tidak ada konvensi atau nggak ada asumsi dasar tentang reuni virtual itu seperti apa. Kalau reuni biasa kan ada tuh namanya pengalamannya ada kan kita. Oh reuni biasa mah datang ketemu, mungkin ada panggung, mungkin ada gitu ya, biasa ada. Kalau virtual apa gitu kan, tiba-tiba gitu. Jadi justru kalau saya melihatnya karena tidak ada kesepakatan umum di situ, kita bisa bikin sesuatu yang berbeda gitu. Itu sih kalau menurut saya. Nah, terkait ide juga, oke Andi, terkait ide juga nih ke Diat nih. Bejana pas saya aja Andi kamariat. Masalah ide. Dari tahun 94 kayak. Oh nya, ayo kita poho bener. Tiap hari pas ya di grup WhatsApp teh aya grup ngaranna Pasea Tiluan. Nggak satu Ya, islah ya. islah ayeuna tuh. Biasa, itu mah biasa. Enggak, masalahnya ya memang kita kalau yang namanya berdebat itu kayaknya memang dari dulu kita sudah membiasakan diri membangun dari perdebatan. Sehingga didapat titik tengah yang bisa dieksekusi dengan tepat. Jadi mungkin karakter saya lebih ke bukan mengeluarkan ide, tapi ketika Andy ngeluarin ide, saya pasti mikir dia kumaha ngalaksanakeunana gitu. Jadi ya akan wajar ketika misalnya ya perdebatan gitu aja. Ya perasaan mah biasa. Iya. Jadi debat itu kan sebetulnya juga satu proses untuk memahami sudut pandang orang lain ya, sebetulnya. Betul. Ya. Bahkan mungkin itulah saya sih kemarin menempatkan diri lebih di bagaimana melaksanakan ide-ide teman-teman di Baru 96 ya. Oke. Di lapangan di Sukabumi gitu kan. Ketika banyak ide-ide langsung kan mikir ya mungkin itu saya dibantuin banyak sama Citra juga. Jadi gimana ya melaksanainnya, eksekusinya seperti apa. Lalu kita ngatur jadwal dan sebagainya yang alhamdulillah sih. Suaranya kecil ya? Pakai mikrofon aja ya. Jadi tinggal di komedo urang deket teh. Ya jadi orang juga ngomong pakai gini. Ya gitulah kemarin mah saya menempatkan diri sebagai eksekutor gitu dan kadang-kadang diktator gitulah. supaya ini jalan gitu karena kita juga memang awalnya kalau nggak salah waktu itu kan sempat rencananya tuh awal November ya. Itu kan saya mikir wah sigana maka udah Desember gitu. Desember pun ternyata kan kita hanya bisa syuting, bisa ngambil gambar itu kan Sabtu Minggu. Jadi
pasti pelaksanaan itu di hari Sabtu dan Minggu gitu. Senin sampai Jumat kan kita punya kesibukan masing-masing. Iya. Yang 4 Benar. bulan tuh cuma 2 kali opat ya, seletik 32 hari ya. Ya, ya. Benar-benar. Paling gitu sih. Oke. Tapi intinya mah ya segala sesuatu memang harus melalui satu proses ya. Jadi perdebatan itu hal biasa aja gitu. Ya, Oke. satu tujuan lah, kita satu tujuan lah. Betul. Nah, Yeri sebagai kemarin sebagai yang melontarkan ide-ide banyak sekali. Yer, menurut Yeri gimana nih kondisi kemarin kita ini? Hanya beberapa mungkin ya ide Yeri yang bisa dilaksanakan, termasuk ide saya nggak jadi, ide Andy juga untuk komik nggak jadi. Gimana tanggapannya, Yer? Kan awalnya memang kita sama-sama mengidentifikasi dulu kan, menginventarisir dulu ide-ide kita apa, baru diramu. Kalau cek saya mah kemarin tuh udah ide yang terhebat di antara kita semua, gabungin semua ide, sintesa dari berbagai macam perdebatan, tarik ulur dan yang lain-lain. Tapi semua bermuaranya ke satu kan. Iya, betul. Artinya ya perdebatan itu dinamika, karena semua kita itu niatnya pengen acara kemarin itu semua orang baik di sisi kita selaku panitia maupun teman-teman yang hadir bisa senang gitu, meninggalkan forum di sekolah atau forum Zoom itu dengan kesan yang baik kan gitu. Dan indikatornya kan kita dulu sepakati kalau sampai bisa bertahan 2 jam aja udah hebat. Nah kita kan gimana caranya teman-teman itu bisa bertahan sampai 2 jam dari awal sampai akhir biar nggak bosenin. Nah idenya kan banyak banget. Iya. Setuju. Orang waktu itu aja. Wah, koneksinya kurang bagus. Dan yang kemarin itu yang terbaik gabungan dari ide teman-teman. Yes. Oke. Ya. Kita dapat poinnya. Atur nuhun Yeri bahwa acara kemarin itu betul-betul gabungan dari ide-ide terbaik kita ya Yer ya. Setuju. Sampai waktu itu perdebatan sangat sengit. Saya tinggal HP semalaman. Pas pagi-pagi di grup Baro 96 udah ratusan yang belum kebaca. Sangat sengit ternyata gitu ide-ide yang dibahas itu. Oke, itu ya. Tadi yang pertama big issue yang kita bahas terkait mengakomodir ide-ide. Yang keduanya menurut saya ada kekhawatiran kita terhadap antusias dari teman-teman. Waktu itu kita meragukan antusias dari teman-teman. Nah ini dari Korlas nih, salah satu anggota dari seksi acara nih ada yang Korlas juga kan, Herlina. Gimana Herlina memandang antusias teman-teman? Dari 32 dulu aja deh. Gimana ya? Kalau saya melihat di kelas 32 itu, awalnya sih saya pikir mereka cuek-cuek aja gitu ya. Jadi ketika ada informasi mengenai kegiatan ini, hanya 1 atau 2 orang lah yang respon gitu kan ya, yang respon. Jadi kadang saya berpikir ini gimana gitu kan ya, mereka pokoknya antusiasnya nggak ada lah, kelihatannya tidak ada. Tapi ketika muncul bahwa ada sejumlah uang yang harus kita kumpulkan di setiap kelas, nah itu kelihatan sudah ada tuh respon. Jadi ada yang langsung gitu kan, langsung transfer, ada yang enggak, istilahnya enggak banyak perdebatan. Hanya ini buat apa dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Jadi, saya pikir mereka support nih gitu ya. Mereka support sampai akhirnya ya alhamdulillah 32
100%, gitu ya, 100% bisa memenuhi itu, dan tidak ada seseorang yang saya japri untuk ngajejegan gitu ya. Sampai terakhir kemarin mau persiapan, ternyata teman-teman yang mau nobar ya alhamdulillah gitu ya, mereka bisa bantuin juga gitu ya. Jadi beberapa orang yang tidak diprediksi untuk datang ternyata bisa bantuin gitu, datang di hari menjelang H-1 gitu sampai hari H-nya gitu ya. Kemudian responnya juga di kelas gitu, ketika hari H itu kan udah ada yang udah masuk ya di waiting room, itu chatting ya di WA group itu chatting, jadi sambil melihat layar mereka juga geninganan kamu teh ayeuna mah langsing, ayeuna mah naon gitu ya. Jadi kelihatan mukanya gitu. Beres udah 25 tahun gak ketemu, jadi dibahasnya di WA group gitu. Dan itu asik. Ya. Saya merasa apa ya, sebagai Korlas teh, oh ya alhamdulillah lah ente butut-butut teuing kelas 32 teh gitu. Itu 32 ya. Sekarang coba nih 33. Rani Korlas 33 kan? Iya Ran? Wah, jangan mikrofon kemana letik ting. 33. Iya, nah gimana tuh? 33 kayaknya heboh juga. Karena saya sama Feby kayaknya ketempuhan nih. Sarua untuk membuat konten kelas. Karena teman-teman mikiran. Jadi di 32 saya bikin konten, di 33 Feby kalau nggak salahnya. Waduh, paling Iya, jernih jadi itu. Gimana tuh Ran? ya mungkin sama kelas lainnya injury time, jadi pas awal-awal emang rada susahnya, harus dikasih contoh dulu, jadi mau nggak mau bikin duluan gitu ya, di share di grup gitu injury time, akhirnya mereka pada support sih gitu, alhamdulillahnya, walaupun udah injury time juga tapi ya pada akhirnya semua support, excited, walaupun yang datang ke Sukabumi nggak banyak, cuma sedikitan, tapi di Zoom itu hampir semua ikutan gitu. Ya, oke. Seneng lah. Senang ya. Berarti sebetulnya kekhawatiran kita di awal atas Grup jadi rame antusias. lagi. Nah, itu Iya. biasanya kan WA tuh mati tuh. Ah, Dengan adanya reuni jadi hidup gitu. Grup tiap hari jadinya hidup gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi menyambungkan Kelebihannya. silaturahim lagi ya, menyambungkan silaturahim. Setuju. Jadi berarti kekhawatiran kita, reuni nih. kekhawatiran kita di awal itu atas antusias teman-teman ternyata terbantahkan ya dengan terkumpulnya donasi, kemudian juga ternyata di hari H banyak yang ikut ya. Oke. Nah, itu big issue kedua. Nah, big issue ketiga ini sudah pasti tidak terbantahkan, yaitu adalah isu teknis. Isu teknis ini harus kita bahas ini karena saya banyak mendengar kekacauan ya dalam tanda kutip, baik itu di studio Sukabumi maupun studio Bandung. Nah, sekarang dari sisi support system dulu deh. Nah, Ijad, kalau di Sukabumi ada kendala apa waktu itu, Jad? Kalau untuk kendala apa ya? Kendala di teknis di acara kita ini sebetulnya kita harus mengakui bahwa kita semua belum pernah menangani acara yang saya anggap sini sangat besar gitu ya. Ya. Karena ini mencoba mensatukan beberapa orang yang ada di berbagai tempat. Yang unik di acara ini sebetulnya dibandingkan dengan acara lain, kita punya 2 tempat yang unik. Ada 2 studio yang harus digabungkan, harus diintegrasikan bersama-sama supaya kegiatannya berjalan dengan lancar. Yang uniknya lagi, tempat utama itu sebetulnya kalau ngelihat acara reuni adalah SMA 1. Tapi pada kenyataannya
apa namanya, studio satu itu ada di Bandung, dikarenakan satu perangkat yang mumpuni digunakan ada di studio satu, orang-orang yang mumpuninya kebanyakan ada di studio satu, khususnya mungkin di tempatnya Kang Febi, dan Kang Febi yang saya anggap beliau, saya sebetulnya agak mengkhawatirkan ketika berbicara tentang teknis gitu ya. Sangat apresiasi sekali dengan Kang Febi. Sampai Kang Febi itu kita kan dibantu oleh tim dari eksternal ya Kang Febi ya. Dan awalnya saya berharap besar terhadap tim eksternal tersebut. Sampai Kang Febi berkata, wah kok jadi saya yang lebih pintar gitu kan. Sekarang dari duo masih di studio Sukabumi ya. Duo antara Saudi, Hanuk sama MZ. Nah, memang waktu itu di studio Sukabumi ya, itu ada 2 PC sebagai kontrol. Di situ ada Hanuk, terus ada MZ yang megang kamera, juga ada Kunto ya, 3 orang. Kesulitan apa tah, Nuk, waktu hari H sama MZ deh ngarendeng, kalau bisa mah. Tadi MZ bilang saya dulu cenah. Nyasok atuh. Udah nggak apa-apa. Kalau kesulitan sebenarnya lebih karena udah ada Kang Ijat ya, istilahnya saya firm untuk koneksi dan lain-lain gitu kan. Ya lebih ke persiapannya sih, ini tempatnya di mana. Terus kemudian dalam perjalanannya juga sempat ada perubahan tempat dari GOR kemana. Jujur waktu kita dikasih tahu kita di GOR rada ruas oke kan, wah gede ting euy. Agak kaget juga sih. Maksudnya dikasih tempat yang gede kok nggak mau gitu, tapi asta terlalu gede kalau di GOR mah, dan koneksi jaringan juga kita kalau ngecek dari seluler nggak terlalu jamin lah kalau di GOR mah. Ya. Kemudian pakai drama perubahan venue, akhirnya kita dapat di ruang guru, itu pun masih deg-degan ya, seperti apanya. Secara teknis ya big issue-nya seperti itu mungkin Pak Cepi. Yang pasti bagi saya pribadi ini pengalaman pertama dan berkesan, jadi ya. Dari kalau kemarin cerita sama Bu Tejo kan, saya kalau dia yang bilang semuanya beberapa dari 0, kalau saya mah mungkin dari minus ya. Dari minus gitu, jadi 0 gitu sekarang mah. Tapi kemarin juga sempat WA-an sama Kang Febi, sama Mang Febi, kata Mang Febi, engke kade ya, kos dia jadi candu deui gitu. Iya. Iya, Sok mangga Kang MZ. Kemarin itu MZ kayaknya kesulitan dalam memegang kamera atau gimana tuh Z kemarin? Jadi gini, sebetulnya saya diajak itu bukan dari awal ya, dari pertengahan ya, mau menjelang gitu. Ya istilah nama banpur merenya, bantuan tempur. Jadi waktu itu butuh kameramen kan. Saya pribadi sendiri belum pernah pegang kan kameramen, belum pernah sama sekali lah. Tapi alhamdulillah di sini saya banyak belajar juga gitu. Kalaupun secara teknis kan tadi semua dibicarakan sama Pak Hanuk ya. Tapi saya pribadi sih banyak belajar di sini gitu ya. Kalaupun kesulitan sih kemarin tuh di masalah kamera ya. Nah ini nih. Lain. Bukan ngajaknya ya. Jet bijana diancam-ancam ku diat cenah. Diancam kudu daek gitu nih. Ieu mah sok emang ngancam lamun teu ngiluan lain jadi babaturan urang deui, ngajak paseawe sebetulnya paseah heula itu. Jadi di mana-mana ngajak paseawe diat banyak. Dan sebetulnya ini bukan dari Pak Diat aja yang ngajak gitu kan.
Saya boleh ikut jadi kameramen asal ada SK dari Bu Tejo, saya bilang. tetap Bu Kalau Tejo. nggak ada perintah dari Bu Tejo, saya nggak mau. Ya udah. Oke. Nah itulah, tetap kita di 38 itu khususnya ya satu komando tetap ya, Bu Tejo. Oke. Ya tadi kalau secara kesulitan sih kita ya dari baterai, pertama kali dari baterai Pak Ijar yang handle gitu kan. Terus kamera juga ya, kamera yang tadinya nggak ada gitu, alhamdulillah gitu ada juga gitu yang pakai last minute gitu. Oke. Tapi Mungkin alhamdulillah bisa teratasi lah Jet ya. Studio Sukabumi sukses. Iya itu. Alhamdulillah. Ayeuna Studio Bandung ya, karena banyak informasi begitu hektiknya di Bandung studio seperti apa waktu itu. Kamang Febi ayeuna ta. Coba kita tanya satu persatu dulu ya. Sebetulnya ada berapa kariweuhan sih di dinya teh? Sok, silakan Feb. Jigana Studio Bandung mah riweuhna ti awal kan teka ciri kumatur gitu. Dari mulai ngedit konten, terus persiapan ini itu diat sama Chris ya. Itu ini sih apa banyak dari awal udah banyak, apalagi pas pelaksanaan acara itu, wah itu kita sebetulnya kekurangan orang di sini. Kita kekurangan orang. Walau saya udah nambahin berapa orang ya waktu itu di luar band ada 3 orang. Terus dibantu sama tim Vihara di sini ada 2 orang juga untuk pegang Zoom sama asisten saya ngoperasiin OBS gitu. Itu tapi tetap aja berasa kurang aja soalnya memang pekerjaannya banyak di sini gitu. Dikira saya cukup, itu juga udah ditambahin Ilham ya. Ilham last minute ke Bandung juga pegang kamera. Wah, kalau nggak ada Ilham bener tuh. Bisa nggak tahu gimana itu. Ditambah lagi pas pelaksanaan itu kita terus terang sempat mati tuh 2 kamera, dua-duanya. Kita pakai 2 kamera di sini, dua-duanya mati. Wah, itu luar biasa itu. Mang Diat sibuk, semuanya lah sibuk di sini. Oh gitu ya, berarti nah itu baru dari sisi Febi nih. Kayaknya tiap orang di situ juga merasakan keriuhan yang sama ya. Nah, sekarang dari Diat. Ilham itu bagaimana dia perannya di sana? Sampai cek Diat si Ilham pae kamari itu. Kumaha ya? Ya kalau nggak ada Ilham, nggak ada yang pegang kamera. Karena memang kamera kan, kamera tuh mata semua orang ya, gitu kan. Jadi memang kemarin itu di sebelum ya simulasi lah, pas simulasi itu memang kan Febi sudah bilang kalau resource di Bandung sekian orang, oh berarti oke, saya datang ke Bandung, dihitung-hitung masih kena cukup lah gitu. Ya akhirnya alhamdulillah sih Ilham datang, kamera sempat mati, dua-duanya juga kan diidentifikasinya sama Ilham awalnya, jadi kita ngeh gitu kalau kamera ini yang akan mati, jadi antisipasinya kan waktu itu saya telepon ke studio Sukabuminya, ke Hanug gitu kan. Saya sebenarnya teleponan sama Hanug itu waktu acara itu hampir terus-terusan teleponan sama Sukabumi gitu, koordinasi. Jadi kalau nggak salah itu di acara di kamera itu mati ketika pemutaran video kelas 33. Tentunya pas pemutaran video tuh kamera mati. Jadi saya sempat telepon ke Hanug, ya Hanug oke banget eksekusinya, nggak panik gitu kan. Ketika saya kasih tahu Hanug studio 1 parem kameranya 2 nana gitu ya,
Lalu tolong ambil alih sama Herlina sama kamera di Studio 2. Jadi memang kesannya kalau saya lihat kemarin di YouTube ya, di rekaman ulangnya, kesannya memang itu suatu kesengajaan ketika Herlina ambil alih acara, terus Pak Rahmat sambutan gitu kan, lalu ada Pak Hasan kalau nggak salah ya. Sebetulnya itu di Studio 2 saya ke Studio 1 saya ke ngolongan Febi tah di kolong meja komputer gitu, nyabut USB apa gitu kan, ngecek ya. Alhamdulillah nggak kerasa lah sama orang gitu. Kalau kita sempat big trouble gitu di sana. Terus juga di Studio 2 juga sebetulnya sempat mati kamera juga gitu. Ya koordinasi lah bagus kemarin sih antara Studio Bandung dengan Sukabumi. Oke. Gitu. Nah, sekarang dari sisi Ilham, karena tadi dibilang Ilham datangnya last minute, emang yang terjadi waktu Ilham datang itu sudah paciwuh atau gimana tuh? Gimana? Ilham datang tolong itu, diulangi. Ilham datang ke sana itu udah terlihat paciwuh atau memang dari awal datang, Ham? Oh enggak kan, 1 hari sebelum hari H ya. Jadi memang ya udah dia juga udah ngasih tahu nih. Iya. Tugasnya dan tidak boleh ditolak pegang kamera katanya gitu. Tiga Don Corleone lainnya tidak boleh ditolak deh. Ya, jujur saya tuh megang kamera itu baru gitu ya, belum ada seminggu gitu. Jadi suruh megang kamera, suruh ya tugas yang berat dan penting gitu. Ya sudahlah, tapi biar berjalan ini gimana lagi kan gitu. Iya. Ya kalau kendala-kendalanya seperti yang dia bilang tadi itu gitu. Kita kehilangan mati itu kamera, dua-duanya mati, terus akhirnya ada ganti webcam ya. Ya kita nggak tahu, tapi koordinasi dengan Studio 2 di take over sama Studio 2 smooth, nggak kelihatan bahwa kita ada masalah besar gitu. Nah, inilah dapurnya ternyata ya, situasinya seperti ini. Oke. Nah itu aja sih. Oke, makasih Ham. Nah, sekarang kalau big issue tadi udah dibahas, berarti kita cerita yang senang-senangnya. Ya, sekarang kalau udah lewat. Yang senang-senangnya kita tanya Bu Tejo nih. Citra teh dari jam berapa touch up teh? Bu Tejo sebenarnya pengen curhat, Cep. Curhat. Curhat dong. Curhat dong. Mama Dedeh atuh. Jadi touch up teh di jam sabaraha Citra eta teh kemarin teh? Anjir. Oh, touch up sebentar, setengah jam juga jadi karena sama orang. Oh, ada yang di touch upin ya. Kenapa yang ditanya itu sih? Kenapa yang ditanya Tekan dari awal dulu kan, begitu masuk teh bericak berinong gitu ta langsung. Mantunya. Bericak berinong badag meureun. Bericak berinongnya gitu. Dijemput di hotel udah bericak berinong. Iya, pasti kan persiapan apa dulu kan, hunting baju gitu. Itu baju nu aya pakai gitunya. Iya, benar. Benar. Karena terlalu riweuh gitu sampai ada kelupaan. Hah? Aku teh belum nyiapin baju gitu. Jadi, waduh, belum pakai baju gimana? Waduh gitu. Jadi kalau baju mah persiapannya ya sebelum berangkat ke Bandung aja, saya OTW dari Semarang itu baru nyari-nyari di lemari Pak Cep itu sebetulnya. Itu bukan baju baru. Malam Sabtu itu? Malam Sabtu. Sorry. Jadi aku malam Sabtu hari ya. Kamis ya waktu itu. Aku tuh ceritanya mau packing khusus hari Kamis tuh, tapi pada kenyataannya dari pagi jam 5 pagi sampai jam 11 malam aku masih kerangkring dong dengan Saudi, dengan editor, dengan OBS tuh Pak Febi, dengan humas, dengan banyak banget perintilan yang nggak tahu itu pada ngomongin apa. Yang jelas random dari jam 5 sampai jam 11 malam nggak ada kesempatan packing bener gitu. Jadi baru subuh yang pas mau pergi itu packing beneran gitu. Jadi nggak ada persiapan buat make up. Jadi ya seadanya lah. Make up juga asal cabut aja. Mbak, tolong
bisa nggak di sini nih? Aduh, gitu kan. Udah. Tapi bisa tidur itu pas malam minggu teh kan besok mau hari H teh Enggak. kan Enggak, gitu. nggak bisa. Mana bisa atuh. Tapi Dan terakhir ternyata semua juga ini nggak pada bisa tidur tuh. Semuanya juga pada bilang deg-degan. Entah apa yang kita deg-deganin. terakhir pegang acara sebelum Iya, RPV iya, ini kalau- kapan, Cit? Apanya? Jadi Random. MC Citra itu sebelum RPV kapan gitu? Oh, yang di acara di luar ini. Nah, iya, pokoknya gini, Citra sebelum di acara RPV ini, mau itu ngobrol sama Inti atau apa kan sebelumnya di Semarang lah, Ya. pernah megang MC juga. Oh, iya, iya, iya. Terakhir aku di Jogja di acara satu acara resmi lah, satu acara Ya. resmi itu aku di Jogja. Tapi terus terang acara RPV ini yang seperti ini modelnya gitu ya, ini perdana gitu. Maksudnya sebelum-sebelumnya aku kalau nge-MC kan seremonialnya ini ya apa pasti gitu kan, seperti ya pembukaan, doa, sambutan, apa-apa bla 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 itu, dan itu selalu diucapkan berulang-ulang di setiap nge-MC gitu kan. Jadi sudah di luar kepala. Nah, ketika sekarang aku balik ke konsep yang ini, ke konsep yang kita kemas dengan Feby ini, itu sebenarnya ada kebingungan tersendiri dari MC itu. Jadi meraba-raba, teh koyongna kumaha. Nah, itu kan jadi pertamanya gini, Cep, konsep kita tuh pertamanya tuh kan apa namanya? Brainstorming terus nih di baru 96 kan tahu sendiri ya. Cepi juga ada di situ kan, brainstorming terus. Ketika kita brainstorming terus ini tetep pararuguh kumaha ieu teh maksudna gitu kan, bari kumaha. Nah, akhirnya dari situ mengkerucut tuh, ada konseptor mengkerucut, diantaranya ada Yeri dan Diat. Itu pertama kali tuh ketika Cepi menyodorkan konsep yang kamu bikin, ada doa, sambutan, terus ada random itu loh ya, jam-jam itu ya, kamu kan bikin itu. Set. Akhirnya kita mengkerucut, ada si Yeri sama Diat. Sampai kita bicara bertiga dulu, anjir. Bicara bertiga itu untuk merumuskan karena terlalu banyak ide nih, terlalu banyak ide. Akhirnya, oke, kasih aku waktu 1 hari untuk bikin. Oke, dirangkum semua. Dari Yeri ada, dari Andy ada, dari Feby, dari pokoknya ngobrol-ngobrol di situ tuh semua dirangkum. Akhirnya terbuatlah tuh random tuh. Yang aku sampai jam 2 malam ngerjain set. Nah, ketika disodorkan lagi, lalu mengkerucut lagi. Feby muncul, set. Oke, aku bikin begini. Nah, akhirnya tim yang bergerak ini adalah Feby dengan Diat di lapangan, Feby secara konsep editor gitu. Kalau aku sebenarnya apa ya? Aku sebenarnya warawiri doang sih. Maksudnya warawiri itu gini. Kadang aku menjembatani Diat dengan siapa, lalu Feby dengan siapa gitu. Karena ternyata di Baros 96 ini kan cuma aku ceweknya ya. Jadi berasa gue doang gitu yang yang nyimpulin. Harus nyimpulin gitu. Karena di situ tuh Pak Ciwa hungkul. Sebenarnya Pak Ciwa anu hiji hoyong kieu, hoyong kieu, hayo we hoyong, tapi nggak ada yang underline-nya. Nah, kadang-kadang para pria ini suka lupa bahwa kita ada garisnya dong gitu kan. Nah, aku yang bikin garis sebetulnya gitu. Jadi bikin garis, oke Feby gini, Feby udah tahu aku harus gini. Oke. Aku harus ini, Cit butuh ini, Cit ini. Aku langsung salurkan ke Diat juga, Diat butuh gini. Ya udah aku salurkan ke panitia besar. Nah, gitu. Itunya terus berulang seperti itu gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma MC sih ya. Kayaknya kerjaan aku tuh bukan MC doang gitu. Jadi riet gitu orang nanti perasaan lamun MC hukul di hari H ya mah henteu gitu. Nah, alhamdulillah. Nah, punya ilmu banyak gitu. Multi peran ya. Nah, ketika itu juga tektokan sama Herlina nggak ada kendala ya? Kayaknya kalian juga. Ada sebetulnya itu pas lagi yang kita gladi resik ya. Kita gladi resik itu kan konsep awal. Aku tektokan terus sama Herlina, tapi ternyata secara teknis, secara apa bla 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 dan lain sebagainya, karena dirasa kurang enak, akhirnya kita tidak mau mengambil resiko, kita bagi 2 akhirnya. Nah, itu tuh script MC itu berubah dari tanggal 5 sampai di hari H itu berubah terus. Coba bayangin. Aku baru pertama gitu nge-MC tanpa skrip akhirnya gitu kan. Sampai di hari H pun itu harus berubah ketika aku
bikin skrip berdiri gitu kan, pas sagon itu kan itu sebetulnya aku masih harus ceria, tapi ketika kamera mati terus aku harus pakai webcam itu kan ya, webcam aku harus duduk dong. Emang disangkana aku duduk eta aku acting gitu, aku naon cangkel gitu, padahal eta kamera di luar skrip. Jadi skrip yang aku buat rame-rame nggak mungkin dalam posisi duduk, akhirnya itu aku buat ngedadak di situ gitu, bahwa aku harus ngomong gini itu ngedadak. Yang paling keselin apa, Saudinya cuma tinggal gini doang, ngomong terus ngomong lah, gue ngomong apa lu, kata gue gampang ngomong gitu. Aku udah on cam gitu kan, si Ilham udah on cam, udah ngomong si dia cuman gitu doang, ya kata gue ya udah. Itu opening itu kalau closing itu seadanya itu, Cep. Closing itu seadanya, makanya aku ada tulis dikit gitu kan, cepet itu gitu, maksudnya bahwa closing itu harus gimana lah kayak gitu. Nah itu ngedadak itu, jadi dengan posisi duduk gimana caranya supaya kita closing gitu, kayak gitu tadinya gitu. Iya. Oke, berarti ada beberapa hal yang bisa ditarik kesimpulan ya. Barusan Citra banyak banget tuh, tapi yang pertama tadi bagaimana Citra harus fleksibel, yang sebelumnya membawa acara formal, bagaimana itu bisa diubah menjadi casual ya di acara kita. Kemudian juga perannya multi peran. Selain MC juga gada-gidik juga, riweuh-riweuh juga. Sama dengan Herlina, selain MC di Sukabumi juga sebagai tali kasih, Herlina mah tali lapangan. kasih sama vendor masker ya. Tali kasih, konsumsi, oh salah ya. Ada kendala apa waktu tektokan sama Citra, Her? Waktu tektokan sama Citra ada kendala apa tuh? Kalau secara teknis kendala untuk saya ngomong sama Citra itu kayaknya nggak ada sih ya, maksudnya dari sebelumnya saya sama Citra itu kan sempat latihan ya, kita mau ngomong apa gitu kan, kita bikin skrip bareng kan ya, udah ini. Cuman kendalanya ya itu yang di teknis itu sebetulnya. Jadi waktu itu kan yang di Studio 2 yang waktu simulasi itu kan rame banget gitu ya, rame banget. Terus kemudian Citranya juga waktu itu lagi ada acara di Jogja gitu ya, jadi dia nggak fokus banget gitu ya. Jadi sih sebetulnya kendalanya di teknis gitu. Kalau secara pribadi saya tektokan sama Citra itu no problem gitu. Kita udah siap dengan konsep itu, cuman tadi itu teknisnya itu loh yang kayaknya wah ini mah nanti banyak bocor katanya gitu ya kan, banyak bocor yang di Studio 2 rame banget gitu, karena memang waktu itu ada beberapa yang hadir di lab komputer waktu itu yang kita pakai untuk simulasi gitu. Jadi kalau secara teknis untuk tektokan gitu mah nggak masalah sih gitu, kalau dari aku mah gitu ya, karena kita udah siap waktu itu sama Citra, kita ngomong ini oke, mau apa nih kita bikin ya, Citra kalau Citra yang bikin yang ini, aku yang bikin yang P8 misalkan, udah saya catet gitu ya, udah dikasihin juga ke Citra mau dirapihin gitu, dan alhamdulillah ya gitu lah, pokoknya mah udah nggak masalah sebetulnya gitu ya, cuman ya itu dari teknis itu aja. Iya. Tapi aura kuis di televisinya kental pisan Cit, Herlina. Aura kuis di televisi kemarin itu siga acara kuis. Oh gitu ya. Oke lah, oke maksudnya. Oke. Nah, selain pembawa acara, kemarin juga kan kita suguhkan acara live musik. Nah, ada vokalis 2 ya. Andy sama Opik. Sekarang ke Opik heula ya. Itu gimana tuh proses pemilihan lagu kamari teh? Ari Opik mah kamari teh kan vibrasinanya gitu tah, aya nu kituan tah. Jadi lagu-laguna kebanyakan lagu-lagu Indonesia yang mendayu-dayu. Pernah ikut festival atau apa, Fik? Dulu teh. Aduh, mau diceritakan mah era. Tong era ieu makan iraha deui. Nu apa saksi Ijad. Kumaha tah? Sebenarnya sih di SMA pas keluar tuh pernah ikutan di Gedung Juang tuh. Jadi lomba lagu
apa ya itu lomba lagu Indonesia lah maksudnya. Masuk harapan hiji lah lumayan. Sa kota Sukabumi. Eta terungkapna. Harapan Terus, hiji teh kela harapan hiji teh maksudnya harapanna ka hiji gitunya kudu nama. Harapanna ka hiji. Ngan hiji-hijina harapan. Terus. Ya kaopat lah meureunanya. Nah, Ijad saksi, Ijad teh daunnya Idol, Indonesian Idol nganter. Indonesian Idol. Tahun seberapa gitu ya? 99 gitu. Ya pernah lah Ijad nganter di Idol. Ya telah lulus lah. Maksudnya ya mah uji nyali hungkul sebenarnya gitu. Nah kesini nah sebenarnya ngasih diri sih sebenarnya seiring dengan kesibukan kebutuh teh gitu tah. Jadi ya sekedar hobi sebenarnya gitu. Dan pernah duet sama Bu Tejo kalau nggak salah di Small waktu itu Small lagi on gitu kan. Small lagi on. Lagu apa tuh? Ingat nggak dulu? Kita lagu apa ya? Oh, Rosanya. Rosa. Hati yang kau sakit. Jadi yang menemukan multi talent itu Bu Tejo sebenarnya kalau di sini mah gitu. Jadi saya di up ke Bu Tejo, "Pik kamu naon ya?" gitu kan. Acara naon ya virtual lah miluan lah jadinya. Bebaskan KPB gitu. Kan mulai dari situ jeung PB gitu. Nah di situlah ada lagu asing. Mang siapkannya ya lagu partnya ya bagian-bagian iya gitu. Lagu kumaha ya pokoknya gitu. Jadi udah di situ mulai tektokan sama Kang Febi terus sampai akhirnya ending untuk pemilihan lagu. Nah di situ Kang Febi siapkan 8 lagu gitu kan, nanti ada acaranya kita live musik gitu ya, disodorkanlah ke Kang Febi 8 lagu. Naon wae ya Indonesia dangdut Melayu segala rupa gitu ya. Ya bagian rock dan Englishnya Kang Di gitunya. Jadi saya mah mendayu-dayu lah gitunya sesuai meh teu kaluar jalurna gitulah. Ya alhamdulillah sih ya. Jadi saya senang aja menjadi bagian dari acara reuni sih. Mantap, sorana ya gitu tah. Kayak gini. Hesepan gitu teh. Kayak gini tuh nya hesen gitu teh hese, Bang. Kita punya artis gitu ya. Ya ini mah saya mah Bu Tejo mah saksi TSMA mah si Bu Tejo sebenarnya. Dulu Hana Julio huru. Jadi emang dari dulu mah ya Hana Julio disebutna gitu enggak tahu. Hana Julio pantesan kamari lagu. Tahu sih sebenarnya Bu. Iya, Bu Tejo kemarin aja kan, saya saksi bisu mah enak Bu Tejo. Kemarin kan nyanyi lagu Hana Julio hijinya. Hurubugan kan saya. Tampil Cep hoyong gitu mah Cep. Kumaha? Si Pika dong-dong we di gerean tah. Oh, atuh tah mah raksak meureun ka dieuna korongkongan. Hese eta mah anugerah meureunna Anugerah hotel. Anugerah gitu. Oke. Atur nuhun Fik. Kembali ke Andy. Ari Andy mah meureunnya tidak terlalu kaget lah dengan harus disodorkan menjadi vokalis mah. Karena sama-sama tahu pernah jadi vokalis gitu, meureunnya kegiatan bernyanyi mah tara eureun gitu. Tapi kira-kira ada penyesuaian khusus tuh di kamari ketika jadi vokalis didinya. Oh banyak sebetulnya. Selain dari wig-nya. Ya, selain dari wig banyak. Jadi sebetulnya yang jadi masalah itu sebetulnya adalah pemilihan lagu. Karena begini ya terus terang, jadi tahun 90-an menurut saya dengan menurut teman-teman itu beda gitu. Bukannya apa-apa ya, maksudnya karena saya juga menyadari bahwa bukan selera yang orang yang banyak gitu. Sehingga itu sudah saya sadari awal, sehingga saya bikin playlist gitu. Itu playlistnya sebenarnya ya gitu teh lah gitu maksudnya. Tapi terus juga sebetulnya acara musik itu kan sebetulnya agak tarik ulur. Sempat ada wacana nggak ada kan sebetulnya. Iya, betul.
Sempat nggak ada wacana, nggak ada, terus kemudian berkembang wacananya itu jadi tapping sebelumnya. Jadi nanti diputer waktu reuni sampai akhirnya jadi ya live gitu. Ya. Itu kan guys ajaib pisan. Tapi saya yakin, Ri, karena live ini itu memberikan kontribusi yang bobotnya cukup besar untuk teman-teman itu tidak meninggalkan tempat gitu loh. Sampai akhir acara itu salah satunya live musik itu. Setuju sih? Bisa, mungkin bisa jadi karena ya kalau ada asumsi seperti itu terbuktinya setelah kredit title keluar kan? Ya. Saya pikir teh bakal bubar, henteu sumpah araya kene. Masih nari-ngali eta nya. Masih nari-ngali eta gitu. Iya. Nah, aneh juga ya, ajaib gitu kalau menurut saya mah. Tadi di awal saya pernah bilang orang nyeri hati ke mana di situ. Naon cing. Jadi coba. waktu Andy pertama tuh di scene awal apa di scene ya, saya akan menyanyikan lagu dari Oasis Wonderwall. Ini saya bawakan waktu SMA perpisahan. Aya nu poho di dinya. Naon cing? Ya kan gitarisna maneh. Tah eta nu poho teh. Sebutkeun atuh kudu nama. Aduh. Saya didampingi oleh Cepi. Dulu gitarisnya Cepi kudu nama gitu atuh di. Aduh, saya Andi poho. Ya, layan main Noel Gallagher teh ya, Iya, Gallagher. Dengan tatapan Endi teh karek apa? Tah. Kamari sempet Herlina teh, nu mananya Endi teh gitu nyahernya. Diat oke sama deh harita, nu mananya Herlina teh cenah. Oh pisan. Nah ini teman-teman dulu saya sama Endi di kayak kayaknya foto ini kejutan ini. Iya. Iya, dan ini sebetulnya bukan saya yang foto kan, itu Harry yang foto di nyanyi tuh mereka kan kerja gitar. Nyari orangnya. Maksudnya yang punya itu lain make kamera orang maksudnya teh. Oh iya. Kamera Harry selama ini Harry. Begitu beberapa tahun kemudian dengan sombongnya Anda bilang begini. Naon cing inget tuh? Naon? Orang main namun di gitaran bisa sorangan cep cenah. Ya betul. Kudu di gitaran deui anjir meni sombong gitu. Oke. Nah, ini pengingat saya sama Andy dulu dan teman-teman juga banyak ya dulu perform di perpisahan kita. Oke. Nah, itu dia kita bahas barusan sedikit tentang live musik ini juga pengaruhnya besar ya buat kesuksesan acara kemarin. Nah, kita ingin tahu nih, sebetulnya ada perbedaan vibe nggak gitu ya antara yang nonton di Zoom dengan yang di offline itu. Bu Rani masih ada, Bu Rani masih memantau? Halo, Bu Rani? Udah off ya? Aduh, tadinya mau nanya nih, yang melihat di sekolah, hah? Kalau saya masih sibuk, nyata disuruh sama Rani untuk bagi-bagi minuman boba dari Baduy kemarin. Video kan ngasong-ngasong kan. Enggak sih, maksudnya saya sih vibe-nya kemarin benar-benar luar biasa juga. Begitu teman-teman kalau yang di sekolah ya, teman-teman antusias sekali dari yang semula ada kelas 3-6 ya, nonton di kelas berapa gitu, di ruangan lain, pokoknya pengen datang gitu ke ruangan itu, ngumpul, termasuk 34 apa 35 ya? 34 ya Her ya? 34 itu di rumahnya siapa ya? Di rumahnya Mulfi. Akhirnya datang ke sekolah. Karena ngapain katanya di sini, mending ke sekolah. Akhirnya di sekolah itu ngumpul banyak. Nah, dari sisi Yeri menontonnya via Zoom ya. Gimana vibe-nya waktu itu di Zoom, Yer? Masih mantau nggak? Kalau kita kan di sini
Mana, apa Cil? ya, eksekutornya. Yeri waktu itu melihat di Zoom kan. Ya. Nah, vibe-nya gimana tuh Ya, ya Cep. kemarin tuh? Vibe-nya yang Yeri rasakan waktu nonton di Zoom. Exciting sih kalau saya mah ngelihatnya. Lihat-lihatan juga penonton-penonton yang Eh, lain gimana apanya gitu ya, look-nya. Apa ya? Environment-nya itu cozy sih, enak gitu. Mungkin Dan karena ngikutin dari awal sampai akhir. sampai dari awal sampai akhir ya. Ya, tapi sampai lagunya siapa ya? Lagunya Dewa kalau nggak salah, apa lagunya Slang gitu. Itu Tapi akhir-akhir kan? Karena ada acara lagi kan, kondangan. iya sampai situ, sampai Ya. situ, tukang. Kalau menurut saya sih, itu sih apa vibe-nya bagus banget gitu. Soalnya ngelihat ini juga kan, ngelihat antusiasnya teman-teman sama guru-guru itu juga apa, terharu juga. Ya, Terharu mau bertahan sampai sedemikian lama ya. Iya. Itu. Jadi ya ngerasa bahwa meskipun kita berantem, berdebat panjang lebar masalah acara, tapi ngelihat hasilnya kayak gitu, terharu pisan. Terharu pisan. Meskipun ada beberapa trouble ya, kalau nggak salah di studio Sukabumi sempat mati kameranya ya. Studio Bandung. Studio Bandung ya? Iya, di Bandung. Dan itu nggak kebayang juga online virtual aja ramenya kayak gitu. Mungkin ada 2/3-nya kali ya angkatan kita yang ikut ya. Ada. Di Zoom aja ada berapa tuh? 90 lebih, belum yang di sekolah. Guru-guru juga hadir. Jadi Nggak sebetulnya kalau kita ketemu. Iya, sebetulnya pengurangan jumlah partisipan di Zoom itu karena pada datang ke sekolah, Yer. Jadi kelihatan berkurang gitu, betul, padahal betul. ngumpul di sekolah. Oke. Padahal ngumpul di sekolah, ya. Makanya kalau kemarin itu kita buat apa namanya offline gitu ya, luring kayaknya lebih rame lagi tuh, vibe-nya tuh lebih gitu. Oh enggak, online aja kayak gitu kan, itu apalagi kalau pas ketemu gitu. Iya. Cuman ya seneng banget. Sama tadi kayaknya dengar Citra cerita dari malamnya nggak bisa tidur. Yeri juga sama nggak bisa tidur. Takutnya kan nggak bisa tidur, deg-degan, mual juga kan, pas mau mau mulai login gitu juga, aduh ini takut gimana, deg-degan. Malam itu waktu uji coba udah WA-an sama Yuda kan, Yud, tolong pantau Yud. Gitu. Tapi ya hasilnya kan keren, positif banget kan tanggapannya yang lain-lain juga. Iya. Oke. Terima kasih lah untuk kerja timnya. Terima kasih juga mengajak saya sebagai tim Rewe. Gitu. Aduh, kesempatan berharga pisan ini. Ari Ting Tank mah harus mengajak Kerry, nggak mungkin atau tidak mengajak Kerry-nya Andy itu. Ting Tank harus. Ternyata kan banyak ide-ide dari Eri. Atur nuhun. Oke, sebetulnya teman-teman kalau kita baru nyampe nih Teh, baru nyampe di rumah. Iya. Oke, teman-teman kalau kita ulas satu persatu nih nggak ada habis-habisnya kayaknya ya. Drama pra reuni, drama hari H, kalau drama pasca mah nggak usah kita bilang. Ada drama pasca juga, yaitu ternyata kita lupa memasukkan nama guru-guru. Ada beberapa guru-guru yang belum masuk. Nah itu saya terima kasih banget ini sama Andriawan. Andriawan itu ngechat saya, Cep, iya punten ada guru-guru yang belum dimasukkan di situ nama-namanya. Saya koordinasi dengan Diat, ya, akhirnya dengan ya upaya kita terakhir karena mungkin tidak bisa lagi kita untuk mengedit ya di situ.
kita tambahkan ada 10 guru ya Diat ya, sama pustakawan sama staf TU ya. Halo Diat, masih mantau? Ya. Ya. Ya bukan. Ada guru-guru yang tidak masuk gitu, yang apa ya, sebetulnya ada satu guru yang menjadi wali kelas juga gitu di kelas 3 ya, cuma mungkin waktu itu kita lebih konsentrasi ke memberikan bingkisan tali kasih, jadi memang almarhumah ini luput dari pendataan ya. Kita tidak, tapi kalau nggak salah sih di panitia reuni itu berulang-ulang sampai update itu kalau nggak salah hari 7 lah, 7 H-7 itu kita masih ngobrolin data tentang guru. Ya memang sekali lagi ini murni kesalahan atau kekurangan ya kita, karena memang urusannya mungkin banyak gitu, beban pekerjaan dan apa ya, kekhawatiran akan trouble di hari H dan sebagainya, sehingga kita luput Ya. di situ. Ya, artinya kita satu meminta maaf sekali lagi ya kalau kemarin kita ada yang kelupaan, tapi hatur nuhun ke Andriawan yang sudah mengingatkan kita, dan kita tuliskan satu persatu nama guru-guru, pustakawan dan staf TU ya, lihat di kolom komen dan di pin gitu. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menyampaikan kalau misalnya ada keluarga dari guru-guru dimaksud yang bertanya. Itu dia teman-teman, kayaknya kalau kita ulas ya nggak ada habis-habisnya. Justru nanti kita mintakan teman-teman yang nonton di Baro 96 ini untuk rame-rame tulis kolom komen ya, di kolom komen ketika kita upload di YouTube, sebanyak-banyaknya silakan apa yang pengalaman teman-teman ya, pengalaman teman-teman silakan untuk ditumpahkan di situ waktu mengikuti acara reuni perak virtual, baik itu yang di sekolah maupun yang mengikuti via Zoom. Saya rasa itu ya. Saya sangat terhormat sekali ini bisa bekerja sama dengan teman-teman dan bangga sekali gitu ya. Dan saya rasa ini reuni perak tidak akan berulang ya, kecuali dengan reuni emas. Jadi mudah-mudahan kita bisa adakan reuni lagi, entah itu 5 tahunan atau mungkin nanti sampai reuni emas. Untuk terakhir ya, saya kalau untuk menyebutkan lagi meneriakan ya, kayaknya udah cukup di awal ya. Saya kira kita sama-sama punya perasaan yang sama, rasa bangga, rasa haru. Izin bicara dulu. Siapa? Seketik. Izin interupsi seketik. Ini siapa ini? Diat. Oh, Diat. Nah, jadi ya meureun ieu mah apa ya, susah juga ngomongnya ya. Saya mau bilang apa gitu sama Feby yang banyak sekali memberikan kontribusi gitu, khususnya di konten-konten ya. Mulai dari ngedit ucapan selamat, bikin ngedit video ajakan gitu kan, lalu juga membuat konten-konten mana staying kumaha lah gitunya, orang susah bisa ngomongnya gitu ya. Terus yang mungkin selalu saya rasa apa ya, agak nggak enak gitu ketika kita di Sukabumi produksi itu lebih ke menyenangkan gitu. Feby kan sorangan gitu ya. Kebayang lah kamari ketika saya di Studio 1 di Bandung, walaupun banyakan lah gitu ya, ada Ilham, ada Citra, ada Andy, ada Opik. Tapi ketika melihat Studio 2 rame banget gitu.
meureun si Feby merasakan hal itu gitu ya. Aji urang ge hayang di SMA ngarumpul gitu nya aya si itu aya si ieu gitu. Aya si Kunto lah, saya udah lama banget gak ketemu dia gitu kan, pengen ketemu juga gitu. Tapi nya meureun saya sih ngerasa Feby pasti merasakan hal ini setiap hari gitu. Hampura mang tuh sama aturan. Tapi keren lah, mantap lah. Nuhun pisan lah dari Studio 2, dari Barudak Sukabumi padamu lah. Thank Iya. you bos. Sepakat dia. Saya itu kemarin juga waktu dihubungi sama Endahnya, ini mau ngasih kejutan cina buat Feby. Tapi yang dibeli itu kan kopi ya, kalau nggak salah peralatan kopinya. Aduh ceng teh, mun bisa mah leuwih alus kualitasna. Tapi mungkin Feb itu dari teman-teman yang bisa disampaikan, bukan bermaksud untuk tidak ingin memberikan lebih dari kualitasnya itu ya. Tapi teman-teman ya dengan tulus memberikannya. Memang ini bukan lip service Pak. Di awal sudah saya bilang tadi bahwa Feby ini kuncian itu. Jadi lamun eueuh Feby mah teu kabayang sigana teh zoom-nya nya zoom biasa we kitunya. Tapi dengan adanya peran Feby yang sangat luar biasa, semua acara ini jadi bisa terwujudnya. Hatur nuhun ya Feb, dari kami yang terdalam. Oke, kita wrap up aja teman-teman ya. Acara malam ini saya bingung mau menutupnya seperti apa. Karena sangat seru ya, mau dilanjutkan sampai kapanpun, apalagi yang Studio Sukabumi itu. Habis selesai ditutup, teuing arek naon deui nya. Mau pesta apa lagi dah, mau bakar-bakar atau apa gitu ya. Oke, salam untuk keluarga semua di rumah. Kalau ada rencana kegiatan lagi, kita pasti akan melakukannya. Saya yakin Oh ya, mudah-mudahan kita bisa di bulan Februari ini bikin live music virtual. Nah, kita adakan penggalangan dana. Cuma penggalangan dananya untuk apa juga saya masih cari-cari nih. Gitu. Yang naon namanya jang urang gitu penggalangan dana. Oh. Tapi kemarin sih udah ada obrolan sama Feby sama Eni juga. Jadi paling konsepnya kita ngumpul-ngumpul kayak gini, terus banyak teman-teman yang dari Sukabumi nanti datang ke Bandung lah bikin acara live musik. Gitu. Live musik. Tapi diundang jadi ngagitar lah gitu. Orang gak bisa main musik masa ketikan mah tong tadi ajak atuh euy. Mari kita live musik di bulan Februari. Iya. Jadi konsepnya seperti Bigo gitu ya maksudnya. Kayak kasih lope-lope gitu atau gimana? Ya di Zoom aja nanti ada request lah, ada request lagu. Saweran. Sawer. Zoom ya. tuh YouTube live ya, YouTube live. Iya. Live. Jadi itu teman-teman. Iya. Ya. Kita jangan khawatir ke depannya IKA Semanta 96 dan Baros terutama ya, Baros 96 nih akan menghadirkan kegiatan-kegiatan untuk kita semua. Pantau terus channel kita. Like, komen, subscribe. Da aya nama teu bisa ningali dislike sok we. Da moal katingali aya nama arek dislike. Like semua pokoknya mah. Ya, hatur nuhun teman-teman. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sukses untuk kita semua, jaga kesehatan, salam untuk keluarga. Saya end meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.